Selamat datang di modul ketiga ya, Token Unlock Trading Strategy. Nah, di sini kita akan membahas gimana cara saya mendapatkan keuntungan dengan airdrop unlock ya. Jadi ada strategi trading khusus ya dengan airdrop unlock ini. Nah, sebelumnya udah saya jelasin ya, kadangkala memang beberapa project ini melakukan airdrop untuk apa? Untuk membagikan sesuatu secara gratis bagi para user yang mau menggunakan ya protokolnya, berkontribusi secara sukarela ke sana. Karena sebelumnya saya udah menjelaskan, ini kategorinya bearish ya, karena orang-orang ini hanya mengerjakan beberapa task dan mereka mendapatkan jumlah yang sangat banyak. Sehingga kecenderungan yang ada yaitu adalah melakukan penjualan. Ya, mereka sell the token yang mereka dapat secara cuma-cuma. Nah, di sini kalau kita lihat ya, beberapa project yang di tahun 2023 ini meluncurkan ya airdropnya ya. Itu ada Layer Zero, Starknet, kemudian Zeta Chain dan berbagai project-project lain. Jadi teman-teman kalau berpartisipasi di sini ya teman-teman akan mendapatkan yang namanya airdrop. Ingat ya, konteksnya itu adalah bearish. Lalu apakah project-project tersebut ya kemudian mengalami penurunan? Ya, pasti teman-teman bertanya nih. Kalau mereka ini ya membuat suatu project, kemudian user ini di sini berpartisipasi ya. Kemudian mereka kan dapat yang namanya uang gratis. Nah, pertanyaannya uang gratisnya dari mana? Ya pasti di belakangnya ada smart money yang besar yang mereka juga gambling ya sebenarnya. Mereka taruh uang dalam jumlah yang besar dalam project ini ya. Biasanya mereka juga kenal dekat dengan foundernya. Berharap dengan adanya pihak ketiga ya para airdropper atau user yang menggunakan jaringan mereka. Kemudian ini bisa expand lebih gede ya dan token harganya melambung tinggi. Para bandarnya ini ya smart money yang coach on coach ya gambling mendanai ini, mereka akhirnya juga bisa exit ya. Entah itu exit dari revenue perusahaannya atau mereka exit dari tokennya. Tapi yang jelas karena ini adalah bisnis modelnya mereka membuat token ya. Ini mereka exit ya sepenuhnya ketika tokennya ini harganya melambung tinggi. Oke, jadi udah dipahami ya konsepnya. Nah, ini juga ada artikel yang menarik ya dari Ciaran Lyons di mana harga token airdrop ya itu hanya bertahan ya 2 minggu setelah launch. Karena apa? Biasanya ada gejolak ya harga setelah launching 2 minggu. Ya, biasanya 2 minggu kadang pump dulu ya habis itu ngedam. Tapi juga ada kecenderungan lain ya ketika unlock kemudian listing dicek di hari itu juga ya dia listing dicek itu drop ya. Baru 2 minggu harganya kadang rebound dikit. Itu fenomena yang terjadi. Tapi di sini dijelaskan ya nggak wise ya hold lebih dari 2 minggu. Ketika kamu dapat airdropnya juga gratis ya lebih baik segera jual ya, ketika dia listing di checks. Nah di sini 46% of top airdrops ya hit all time high in 2 weeks. Habis itu udah nggak ada lagi. Bahkan ada ya beberapa token yang ketika hari airdrop dan juga launching ya. Ya ini dia gak sampai harga tertingginya udah langsung dumping. Ada juga ya project yang di hari kedua sampai ke-7 ya hit harga tertinggi, habis itu down only. Ada sampai 8 sampai 14 ya. Ada yang 15 sampai 100 hari yang ngepick baru turun. Yang lebih dari 101 hari, ya ini kita tahu ada Arbitrum, kemudian ada Uniswap, Celestia, One Inch, Optimism. Project-project yang emang terbukti besar dan saat itu memang momennya lagi bull market. Itulah mengapa ya mereka yang listing dapat airdrop gratis dari Uni, ya mereka jual. Tapi mereka lihat ya 100 hari kemudian harganya parabolik karena it was 2021. Ketika semua ini mengalami kenaikan yang sangat amat ya signifikan. Dan para airdropper ya waktu itu juga nyesel ya jual too early, sold too early. Ya, karena nggak ada jaminan juga ya seperti project-project besar ini karena satu ya mereka projectnya sangat mumpuni, dua juga timingnya bagus ya untuk mereka launching projectnya. Nah ini Jito ya teman-teman lihat di sini di hari kedua ya sampai hari ke-7 Jito ini setelah launch yaitu dia hanya down only. Apakah benar? Di sini kita lihat ya Jito down only ya 2 hari setelah listing dicek. Hari pertama listing ya masih up. Hari kedua all time high. Let's buy the breakout. Dan apa yang terjadi? Boom ya, minus 70% Jito setelah launching. Even setelah 2 minggu ini ya dia rebound ya jenuh dan juga naik cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat by data 2 minggu setelah listing dicek dia down only ya. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan ketika kita membeli ya project-project yang
bagi-bagi airdrop ya secara besar-besaran. Kemudian ada Blur ya, tadi ingat ya datanya. Ini kita lihat setelah listing dicek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di hari ke-6 dia udah down only ya, drop 80% setelah listing dicek. Meskipun setelah itu dia rebound, tapi dia tidak akan pernah ya dan belum sampai ya dia visit harga tertingginya lagi. Kemudian ada STRK down only juga setelah listing dicek ya, di mana ya kita hitung ya, hari pertama listing dicek ya drop. 2 minggu kemudian dia ada nafas ya, harga rebound baru ya, setelah itu STRK juga down only ya, 83% dari nilai all time high-nya. Kemudian di sini ada Zeta ya, listing dicek drop ya, jenuh dia sempat naik dan kemudian juga drop lagi 88%. Jadi history nggak bohong di sini, beberapa project yang mengandalkan airdrop strategi mereka ini down only juga ya. Nah, lalu gimana caranya kita memperoleh keuntungan ya, yaitu adalah kita memaksimalkan penurunan tersebut dengan melakukan ya posisi hedge atau di market derivatif ya kita sebutnya dengan short selling. Probabilitasnya gimana? Kalau projectnya ini satu ya beneran bagus, dua di back ya, dengan smart money yang tepat ya, kemudian komunitasnya juga sangat solid. Ini ada kecenderungan dia bisa rally lebih lama ya. Nanti mungkin dia juga drop tapi dropnya nggak signifikan dan masih ada nafasnya. Kadang juga timing juga everything ya. Kalau kita lihat tadi Optimism, Arbitrum ya. Kemudian ada Uniswap, mereka project-project yang bagus. Airdrop juga kok. Down nggak? Kalau kita lihat dari listingnya dia 101 hari lebih ya, up only terus, baru kemudian drop. Ya kalau itu airdroppernya ya yang nyesel kalau jual semuanya. Tapi itu ada multifaktor karena dulu DeFi sangat boom ya 2021. Kemudian muncul platform DEX seperti Uniswap yang saat itu sangat revolusioner sehingga orang-orang semuanya pakai juga ya akhirnya. Itulah mengapa projectnya meskipun ada airdropannya, ya dia nggak drop dengan signifikan. Nah, kalau projeknya ini airdropnya gede, ya produknya jelek, ya komunitasnya nggak solid, dan juga smart money-nya minim, apa yang terjadi ya biasanya setelah dia listing, dicek, harganya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi teman-teman udah tahu ya tentang airdrop unlock yang memiliki dampak yang bearish ya terhadap harga suatu aset. Nah, selanjutnya akan dibahas ya gimana kita mengeksekusi short the market dengan koin-koin ya yang memiliki airdrop yang sangat tinggi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto, kita lanjut yuk di modul keempat.